Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Arianti dengan NIM 1914235 dari kelas Perbankan Syariah A semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terkait materi dari arbitrase syariah. Saya ingin membuat video pembelajaran dari judul jenis-jenis arbitrase. Dosen pengampu saya di sini ada Bapak Dr. Syeful Bari, SAG MM. Baiklah, langsung saja, yaitu pengertian arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare atau Latin arbitrage Belanda, arbitration Inggris, Zeitprost Jerman, dan arbitrage Prancis, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasiat. Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan karena dalam instansi terkait serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak. Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara sukarela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Nah, jenis-jenis arbitrase di sini ada arbitrase ad hoc atau volunteer, adalah suatu badan arbitrase yang dapat dibentuk baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa dan akan berakhir pada saat selesainya sengketa tersebut. Pembentukan arbitrase ad hoc ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase ad hoc ini formalitas dan prosedur pelaksanaan arbitrase diserahkan atau ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Nah, yang kedua ada arbitrase institusional. Dalam pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958, arbitrase institusional ini disebut dengan istilah permanent arbitral body. Hal ini dikarenakan bentuk dan sifat dari arbitrase ini sendiri, yaitu suatu arbitrase yang dibentuk oleh suatu organisasi tertentu dan bersifat tetap atau permanen. Menurut Gunawan Wijaya, arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat tetap. Lembaga ini sengaja didirikan oleh suatu organisasi tertentu dan bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul dari suatu perjanjian. Sifatnya yang permanen dan menetap dari badan arbitrase institusional ini merupakan suatu ciri perbedaan yang utama dari arbitrase ad hoc. Nah, perbedaan arbitrase ad hoc dan institusional itu sendiri adalah arbitrase ad hoc adapun arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat indentil untuk memeriksa dan memuat perselisihan sengketa tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berarti pula arbitrase ad hoc ini. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga, yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga institusional tertentu. Nah, arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Nah, yang keempat yaitu pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi di para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbiternya, atau bisa pula meminta bantuan pengadilan
untuk mengangkat arbiternya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan. Nah, kelebihan arbitrase. Di sini ada 5 kelebihan arbitrase. Yang pertama, bahwa berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel. Yang kedua, faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan para arbiternya, para pihak yang bersengketa dapat memilih sendiri. Karena putusnya final dan mengikat, adanya kepekaan arbiter atau wasiat. Nah, kekurangan arbitrase di sini bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa ke badan arbitrase tidaklah mudah, karena kedua pihak harus sepakat terlebih dahulu, padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit. Yang kedua, dalam arbitrase tidak dikenal adanya presiden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya, maka adalah logis adanya kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Yang ketiga itu ada arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Keputusan arbiter selalu bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. Dan yang kelima, menurut Komar Kentadamaja, ternyata arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membuat akibat biaya yang tinggi, terutama dalam arbitrase luar negeri. Nah, mungkin hanya itu materi kelima atau video pembelajaran kelima tentang jenis-jenis arbitrase. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.